pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman, sehat? Semoga dalam keadaan pandemi ini kesehatannya selalu terjaga dan jangan lupa selalu menaati protokol kesehatan. Sebelum kita mulai sosialisasi pada pagi hari ini, perkenankanlah saya membacakan peraturan sosialisasi pada pagi hari ini, yaitu peserta dimohon untuk mematikan mikrofon saat sosialisasi sedang berlangsung. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Oke, karena sudah banyak yang bergabung, mari kita langsung saja memulai sosialisasinya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara sosialisasi vaksinasi 2021 yang diselenggarakan oleh KKN PPM UGM Sinergi Nogosari. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan nikmat-Nya hingga pada pagi hari ini kegiatan sosialisasi vaksinasi dapat terselenggara. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sembungan, Bapak Sugianto. Yang saya hormati pula dosen pembimbing lapangan kami, yaitu Bapak Arif Budiman. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber dapat menambah insight baru bagi kita semua. Sebelum kita membuka acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara berjalan kondusif dan banyak manfaat yang dapat kita serap. Berdoa saya haturkan. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Hadirin sekalian, sebelum memasuki acara inti, mohon perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Listia Wahiwardana, biasa dipanggil Tio. Saya dari KKN PPM UGM, Fakultas Teknik Mesin, Angkatan 2018. Di sini saya sebagai MC yang akan membersamai hingga akhir acara. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan oleh dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Arif Budiman. Yang ketiga sambutan perwakilan Desa Sembungan yaitu dengan Bapak Kades Bapak Sugianto. Yang keempat perkenalan dan pembacaan CV narasumber. Yang kelima, penyampaian materi oleh narasumber. Yang keenam, yaitu sesi tanya-jawab. Yang ketujuh, penyerahan cindera mata secara simbolis. Yang kedelapan, sesi foto bersama. Yang kesembilan, penutupan. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari dosen pembimbing lapangan kami, Bapak Arif Budiman. Monggo, Pak, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Tio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, peserta sosialisasi vaksinasi 2021. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sugianto selaku Kepala Desa Sembungan atas perkenannya untuk mengikuti acara sosialisasi vaksinasi ini dan perkenannya untuk program KKN di Sembungan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bu Ratri selaku pembicara utama dalam acara sosialisasi ini. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Tentunya beliau sangat bertanggung jawab terhadap proses vaksinasi yang berlangsung di Boyolali ini, sehingga insya Allah nanti acara sosialisasi ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian untuk teman-teman KKN Sinergi Nogosari, terima kasih sudah ikut meramaikan acara dari program yang dilakukan oleh salah satu teman kita, yaitu Mbak Anissa. Lalu kemudian
para peserta yang saya banggakan, terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sosialisasi vaksinasi 2021 ini. Dalam kesempatan ini, saya hanya sedikit memberikan sambutan bahwasanya memang vaksinasi merupakan salah satu program yang sekarang ya, tengah digenjot oleh pemerintah. Tentunya kita semua perlu untuk mendukung program pemerintah sehingga wabah pandemi yang sudah setahun lebih ini melanda Indonesia bahkan dunia ini segera bisa diatasi. Dan kita tahu sekarang alhamdulillah Boyolali ini levelnya 3 kalau nggak salah. Dari program PPKM yang terbaru diumumkan sudah berada di level 3, artinya sudah sedikit menurun. Sedangkan di Jogja kalau tidak salah masih level 4. Nah, dan kita harapkan semua dengan sosialisasi vaksinasi ini semakin banyak warga Boyolali, khususnya warga Nogosari dan lebih khusus lagi yaitu warga Sembungan bisa mendapatkan vaksinasi ini sehingga dampak negatif dari COVID dapat sedikit banyak terkurangi. Mari kita simak nanti bersama-sama paparan dari Bu Ratri bagaimana vaksinasi yang akan dilakukan di Nogosari ini. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Pak Abi selaku dosen pembimbing lapangan. Sambutan selanjutnya kami persilahkan Bapak Kepala Desa, Bapak Sugianto, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ratri selaku Kepala Dinas Kabupaten Boyolali yang kami hormati, Bapak Arif Budiman selaku dosen pembimbing yang kami hormati, tidak lupa Bapak Ibu semuanya yang kami hormati dan juga teman-teman KKN yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di acara sosialisasi vaksinasi 2021 yang diadakan oleh teman-teman KKN UGM yang ada di Kecamatan Nogosari, khususnya yang ada di Desa Sembungan. Yang pertama, atas nama pemerintah Desa Sembungan, kami ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa ada teman-teman KKN yang sudah melaksanakan acara pada kesempatan kali ini. Kemudian selanjutnya, kami dari pemerintah desa merasa bersyukur acara pada kesempatan kali ini bisa terlaksana. Perlu kami sampaikan pengalaman yang ada di Desa Sembungan beberapa waktu kemarin terkait dengan vaksinasi untuk lansia, itu banyak sekali dari masyarakat itu yang masih takut untuk divaksin COVID-19 karena adanya beberapa berita di sana-sini tetangga desa yang lain habis divaksin ada efeknya dan sebagainya. Dan nanti dari Ibu Kepala Dinas bisa menyampaikan lebih panjang dan lain sebagainya, sehingga kita nanti bisa mendapat pencerahan. Tentunya harapan kami, pasca adanya sosialisasi ini, mari kita semuanya nanti bisa menularkan informasi yang kita terima kepada masyarakat, orang tua kita, tetangga, dan saudara kita, sehingga ke depan beliau-beliau nanti tidak takut dan siap untuk divaksin COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kami informasikan
bahwa untuk Desa Sembungan yang programnya lewat Puskesmas itu baru terlaksana 2 kali. Yang pertama 65 lansia, yang kedua adalah 100 orang, di mana 2/3-nya itu lansia, sepertiganya adalah masyarakat umum. Selebihnya kita masih menunggu jadwal dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Nogosari. Bapak Ibu yang kami hormati, kami kira itu dulu sebagai sambutan dari kami dan informasi awal untuk kita semuanya. Yang terakhir, selamat untuk kita semua sehat, sehat, dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kepala Desa Bapak Sugianto. Acara selanjutnya saya akan membacakan CV dari pembicara sosialisasi vaksin pada pagi hari ini, yaitu Dr. Ratri Salasatul Survivalina. Nama lengkap beliau Dr. Ratri Salasatul Survivalina MPA, tempat tanggal lahir Semarang 9 Oktober 1971. Beliau menempuh pendidikan jenjang SMA di SMA Negeri 1 Boyolali. Selanjutnya menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Kemudian melanjutkan S2 di Manajemen Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Berikut penghargaan yang pernah diperoleh oleh Dr. Ratri. Pertama, Dokter Teladan pada tahun 2000. Lalu peserta istimewa Diklat PIM kedua tahun 2017. Lalu Sri Kandi Pembawa Perubahan Indonesia pada tahun 2019. Saya akan membacakan riwayat jabatan beliau. Yang pertama, dokter PTT Pusat di Puskesmas Teras Kabupaten Boyolali pada tahun 1999 sampai 2001. Lalu CPNS di Puskesmas Musuk 2 Kabupaten Boyolali tahun 2002 hingga 2004. Lalu Kepala Puskesmas di Puskesmas Musuk 2 Kabupaten Boyolali tahun 2003 sampai 2007. Lalu Kepala Puskesmas di Puskesmas Boyolali ke Boyolali 2 Kabupaten Boyolali di tahun 2008 sampai 2011. Lalu Kepala Bidang Promosi Kesehatan, Institusi dan Penelitian dan Pengembangan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2011. Selanjutnya Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2011 hingga 2016. Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2016 hingga sekarang. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh pembicara. Ini dia acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi sosialisasi vaksinasi 2021 yang akan disampaikan oleh Dr. Ratri. Bagaimana Bu? Sampun siap? Ya, oke, siap. Kami Suaranya sampun gimana? Bu, sampun terdengar Bu. Kami suaranya. Sampun. Kami ingatkan kembali untuk seluruh peserta dimohon untuk mematikan mic selama pemaparan materi berlangsung. Jika sinyal mendukung atau memungkinkan, dimohon untuk menyalakan kamera. Baik, Bu Ratri, monggo kami persilahkan. Saya tolong dibukain akses untuk share screen ya. Oke, Bu. Baik. Bisa dibukain akses untuk share screen. Dijadikan co-host, Sampun, Bu. Sudah?
Sambun. Oh ya. Oke, ya. Sudah kelihatan ya. Sampun Bu, sampun tinggal. Suara saya cukup jelas apa bergema ya? Jelas Bu. Oh, udah cukup jelas. Oke. Baik, kami mulai saja untuk presentasi terkait dengan vaksinasi COVID di Kabupaten Boyolali, atau kita awali dulu dengan perkembangan tentang pandemi COVID di wilayah Kabupaten Boyolali. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Dek Tio yang sudah ini menyelesaikan kegiatan-kegiatannya dan juga menyelesaikan masa KKN-nya ini, dan juga ini sudah mulai akan ini untuk skripsi ya, dan juga bukan ya, ini untuk KKN ya, untuk KKN, dan juga pada dosen pembimbing Pak Arief Budiman serta Pak Kepala Desa Sembungan Nogosari Pak Ana. Ya. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan laporan tentang situasi perkembangan COVID-19. Karena ini namanya pandemi, maka yang terkena dampak itu bukan hanya Boyolali, tapi juga seluruh dunia. Sehingga di sini ada data secara global atau internasional di seluruh dunia yang ternyata pandemi COVID-19 ini sudah mengenai 201 negara. Dan dari 201 negara tersebut, total terkonfirmasi sebanyak 177.11.962. Ini data yang diambil pada pertengahan Juli tahun 2021. Dari 177 juta tersebut, yang posisinya meninggal karena COVID, ini ada sekitar 3.842.815. Ini sumber datanya kami dari WHO. Kemudian kalau data nasional, kita ambil data dari www.covid19.go.id. Ini kita ambil data per 18 Juli tahun 2021. Jadi mulai diumumkan kasus pertama kali di Indonesia itu sejak tanggal 2 Maret tahun 2020. Jadi ini sudah menginjak ulang tahun yang pertama ya, terus sudah berlanjut ke umurnya yang kedua. Dan ternyata yang terkonfirmasi positif itu sampai tanggal 18 Juli tersebut di Indonesia ada 2.877.476. Kemudian yang sembuh cukup banyak juga, 2.261.658, dan yang meninggal ada 73.582. Kemudian bagaimana kondisi di Boyolali? Untuk kondisi Boyolali ini sebenarnya bisa dilihat di sini, www.dinkes.boyolali.go.id, karena data yang ada di websitenya Dinkes ini selalu kita update tiap hari, update-nya harian, sehingga tiap hari akan bergerak atau ada perubahan. Dan data yang kita ambil ini terakhir di tanggal 18 Juli, total jumlah kasus yang konfirmasi positif ada 18.957, yang sembuh ada 15.256, dan yang meninggal ada 820. Kita lanjutkan. Sekarang kita sampaikan tentang perkembangan kasus corona harian di Indonesia yang datanya dimulai dari 1 Januari sampai 20 Juli tahun 2021. Jadi mulai tanggal 1 Januari ini mulai terjadi kenaikan kasus, dan biasanya kenaikan kasus ini terjadi karena adanya kerumunan atau ada mobilisasi yang tinggi di kalangan masyarakat. Nah, kebetulan di tanggal 1 Januari ini ada libur Natal dan Tahun Baru, sehingga mulai terjadi kenaikan kasus yang bisa dilihat di
grafik yang menggambarkan jumlah pertambahan kasus harian. Kemudian sejak mulai ada liburan, biasanya ada masa inkubasi selama 2 minggu, sehingga puncaknya biasanya sekitar 2-3 minggu setelah acara yang rame-rame tadi, adanya kerumunan atau adanya mobilitas yang tinggi. Nah, ini terbukti memang di sekitar 2 minggu setelah libur Nataru itu terjadi peningkatan kasus sampai kurang lebih 4 minggu. Nah, setelah itu kasus cenderung berangsur-angsur turun. Kemudian ini masih stabil ya kalau lihat selanjutnya itu. Nah, mulai ada kenaikan itu dimulai bulan Juli ya, karena di bulan Juni itu ada liburan Idul Fitri ya, Idul Fitri. Pemerintah sudah mengantisipasi dengan tidak boleh mudik dan sebagainya. Namun ternyata kenyataannya, mohon maaf, kenaikan itu di bulan Juni, mohon maaf, di bulan Juni karena ada libur Lebaran di bulan Mei. Hingga akhirnya di libur Lebaran bulan Mei ini berdampak kurang lebih 2 minggu, 2 minggunya itu jatuhnya di awal Juni. Nah, mulai terjadi peningkatan kasus. Ya. Nah, kalau ternyata peningkatan kasus tersebut ini sulit dikendalikan, maka kenaikan kasusnya akan terjadi secara eksponensial atau peningkatannya menjadi luar biasa sekali. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satu penyebabnya sekarang itu ada varian baru dari COVID-19 yang disebut varian Delta. Varian Delta ini sangat cepat sekali menular, ya, sehingga akhirnya jumlah kasus melonjaknya sangat tinggi sekali ya. Kalau dulu puncak kasusnya hanya di angka 15.000, sekarang sudah tembus di atas 55.000, hampir mendekati 60.000. Ya, tapi alhamdulillahnya ini mulai Juli ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda grafiknya menurun. Namun yang perlu kita prihatinkan itu adalah terkait data kasus kematian. Ya, kasus kematian di sini di Indonesia ini ternyata juga masih cukup tinggi. Kita lihat angkanya di awal-awal pandemi ini mohon maaf ini di data Januari tahun 2021 ini di sekitar angka 200-300. Naik-naik maksimalnya ya di angka nggak sampai 500 ya. Namun akhir-akhir ini semenjak ada varian Delta yang masuk, ini angka kematian naik menjadi tembus di atas 1.000. Ya, ini di atas 1.000, turun sedikit, tapi ini naik lagi dan ini naik sudah di atas 1.300. Ya, ini yang memang menjadi keprihatinan bersama karena dengan banyaknya kasus yang muncul itu memang menjadikan sarana pelayanan kesehatan itu tidak mampu lagi untuk mengatasi kasus-kasus yang datang karena antara kapasitas tenaga kesehatan dengan jumlah kasusnya itu lebih banyak jumlah kasusnya sehingga akhirnya banyak yang tidak tertolong akhirnya meninggal dunia. Kalau kita lihat profil COVID-19 di Kabupaten Boyolali menggunakan data per tanggal 19 Juli tahun 2021, dilihat antara pasien laki-laki dan pasien perempuan, itu ternyata lebih banyak perempuan yang terkena COVID-19. Ada 55% perempuan, 45% laki-laki. Ya, dari total jumlah kasus 18.936, ternyata yang laki-laki 45%-nya sebanyak 8.564. Sedangkan yang perempuan itu sejumlah 10.372. Kalau lihat struktur umur, ya, umur yang terkena COVID-19, ini mayoritas memang di usia produktif. Ya. Antara 20 tahun sampai 45 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sama ya di usia produktif. Kemudian meningkat di usia pralansia, meningkat lagi di sampai usia sampai 69 tahun. Ya, baik laki-laki perempuan hampir sama, dan setelah itu baru mengalami penurunan.
Untuk remaja dan anak-anak, ini kasusnya kemudian dari jumlah total kasus sebanyak 18.936 tersebut, ini yang 6.219 merupakan kasus yang bergejala, ya, atau 32%-nya itu kasus dengan gejala. Gejalanya bisa gejala ringan, sedang sampai berat, ya. Kalau ringan biasanya cukup diobati di rawat jalan, sedang juga dilihat, kalau sedangnya cenderung keringan juga masih berupa jalan atau tidak perlu mondok, isolasi mandiri, ya, isolasi mandiri. Sedangkan yang bergejala berat itu harus masuk rumah sakit. Kemudian sisanya yang 67,5% itu merupakan kasus tanpa gejala, sehingga sebanyak 12.219 kasus itu merupakan kasus tidak bergejala atau kasus asimptomatik, istilahnya begitu. Kemudian kita lanjutkan data perkembangan kasus aktif di Kabupaten Boyolali mulai tanggal 19 sampai tanggal mulai minggu ke-19 tahun 2021 sampai minggu ke-28. Jadi kita evaluasinya itu pakai evaluasi mingguan, ya. Di tanggal 1 Januari sampai 7 Januari itu minggu pertama dan seterusnya hingga sekarang ini kita di minggu di awal Juli itu kita di minggu ke-28. Kalau lihat tren kasusnya ini memang diawali dari minggu ke-20. Ini mulai libur lebarannya di sini. Libur lebarannya di sini, terus dari situ mulai terjadi peningkatan kasus. Ya. Mulai terjadi peningkatan kasus. Mulai berarti ini minggu, sebenarnya libur lebarannya itu ada di minggu ke-20. Ya, ke-20. Tapi barangkali pengumpulan atau mobilisasinya itu karena ada larangan mudik, mereka datangnya sebelum ada larangan mudik. Sehingga ini sudah mulai, kasusnya itu sudah mulai tinggi. Ya. 92,6%, kemudian naik mencapai puncaknya di minggu ke-20. Setelah itu kemudian pelan berangsur-angsur turun. Tapi turunnya ini sangat landai sekali, ya, enggak cepat gitu, ya. Ini karena penyebabnya COVID-19 yang menginfeksi sekarang itu merupakan varian dari India atau disebut sebagai varian Delta. Ya, kemudian mulai kasusnya mulai turun-turun sampai minggu ke-26, minggu ke-26 itu akhir bulan Juni. Kemudian habis itu mau memasuki bulan Juli itu cenderung ada kenaikan untuk kasus aktif. Kemudian kalau kita lihat data mingguan perkembangan angka kesembuhan di Kabupaten Boyolali gambarnya seperti ini. Jadi di minggu 19 itu kesembuhannya 92,6. Kasusnya tinggi tapi kesembuhannya juga tinggi, ya. Kemudian mulai itu turun ya, kesembuhannya turun dan mencapai puncaknya turun itu, ya, terendahnya itu ada di minggu ke-26. Kemudian yang agak memprihatinkan itu perkembangan angka kematian. Angka kematian di bulan Mei ini masih di angka 3,9. Di situ merangkak naik, ya. Awal Juni, kemudian dari bulan Juni itu mulai agak turun, tapi ini mulai bulan Juli itu awal Juli itu sekarang sudah mulai naik lagi, jadi 4,3%. Nah, kalau dilihat antara perkembangan kesembuhan dan kematian COVID-19 itu memang persentasenya jauh, ya. Angka kematiannya itu 4,3%, angka kesembuhannya 80,5%. Namun walaupun begitu kita tetap tidak boleh abai dan lalai karena angka kesembuhannya tinggi. Ini mohon maaf, angka kematian yang tinggi ini disumbangkan oleh kasus yang banyak, yang tidak mampu tertampung
oleh Vaskes-Vaskes. Kita lanjutkan skor IKM. Skor IKM atau skor indeks kesehatan masyarakat itu menjadi indikator suatu wilayah itu masuk zona mana saja. Ada 4 zona ya, zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Kalau zona hitam itu sering disebut-sebut, tapi kalau di kesehatan itu tidak ada definisi operasionalnya terkait dengan zona hitam. Untuk Boyolali skornya untuk minggu ini masih di zona oranye atau zona risiko sedang. Kita lanjutkan lagi ke data terkait dengan perkembangan jumlah kasus mingguan. Nah, di sini semakin terlihat jelas. Ini Boyolali itu mengalami puncak kasus di minggu ke-26. Minggu ke-26 itu kurang lebih di minggu ke-4 bulan Juni. Ya, kenapa lebarannya Mei, dapatnya baru Juni ya? Kalau lihat gelombangnya penularan, itu memang kita bukan termasuk yang epicentrum atau pusat penularan pertama. Karena kalau kita pusat penularan pertama, itu mestinya di minggu ke-20, minggu ke-21, yang di sini, itu kita mengalami kenaikan, sebenarnya juga mengalami kenaikan ini minggu ke-20, 21, tapi kenaikannya itu tidak terlalu banyak, ya masih hitungannya wajar. Nah, setelah itu kemudian baru naiknya eksponensial itu seperti ini ya. Dari segini kok ujug naik segini ya, karena memang cara penularannya itu cepat sekali. Sehingga kalau sudah banyak maka menimbulkan kasusnya juga terbaca banyak. Namun alhamdulillahnya untuk minggu kemarin itu kasusnya sudah turun ya. Ini mungkin kalau pada lihat websitenya agak beda dikit ya. Karena angka-angka yang di website itu selalu diupdate. Jadi kalau mau membandingkan yang betul yang mana? Yang betul ada di website, karena itu laporan sudah terintegrasi ke petugas. Jadi mulai minggu ke-28 itu kasusnya sudah mulai turun. Jadi sudah di bawah 2.000 ya. Kalau di minggu ke-25, 26 ini di atas 2.000. Tapi sudah itu bisa turun di atas 1.000. Ini untuk hari kemarin, ini baru 83. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah ini, kadang-kadang sering banyak yang nggak percaya dengan COVID, nggak percaya kerumunan dapat menularkan. Nah ini kebetulan ada data. Data ini diambil dari satelit, dari Facebook, dari BMKG, kemudian juga kepadatan lalu lintas. Itu bisa dipantau. Dipantau yang bisa dilihat menggunakan garis oranye dan garis abu-abu. Untuk garis abu-abu itu adalah garis pergerakan orang atau pergerakan manusia, sementara yang oranye itu adalah pergerakan di tempat belanja atau pasar dan tempat rekreasi. Nah, kita lihat pada pada bulan Februari tahun 2015, ini memang kasusnya pernah naik ya, seperti ini. Ya, selanjutnya, mohon maaf ini bukan kasus, ini pergerakan orang ya, pergerakan orang yang garis merah ini adalah pergerakan rata-rata. Rata-rata ada di sini. Jadi kalau di atas garis merah berarti ada peningkatan pergerakan. Kalau di bawah berarti memang masih dianggap normal ya. Kemudian nanti dihubungkan dengan jumlah kasus yang tabel yang warna biru. Ya ini, tabel yang warna biru ini ada kenaikan kasus ya. Ini di bulan Februari kasusnya masih sedikit. Kemudian kalau kita lihat dengan adanya pergerakan yang semakin naik, maka kasusnya pun juga ikut naik. Ya, ini kan, ini membentuk gunung, ini juga membentuk gunung. Ya. Kemudian sedikit bisa dikendalikan. Ini di minggu ke berapa ini? 23, 24 ya. 23, 24 sudah mulai bisa terkendali. Oh, mohon maaf, minggu ke bulan keempat. Bulan keempat, bulan April ini. Di sini bulan April ini. Nah, yang
ada arsir-arsir kuning, ini menunjukkan masa-masa liburan ya. Ini di tanggal 6 Februari ini ada libur apa ya? Ini akhirnya ada libur, ada kenaikan kasus sedikit. Kemudian di sini tanggal 8 Januari. Oh, 13 ya. Mohon maaf. Oh, mohon maaf. Ini data tahun 2020, mohon maaf. Yang dari sini itu dimulai dari tanggal 15 Februari tahun 2020. Makanya kasusnya masih 0 ya ini. Pergerakan masyarakat masih cukup tinggi. Kemudian mulai ada pandemi COVID ini, pergerakan atau mobilisasi masyarakat mulai turun ya, diturunkan. Namun setiap kali ada kuning-kuning atau libur, ini mulai terjadi kenaikan kasus di sini. Ya. Kenaikan kasus terlihat sekali. Nah ini yang mulai terlihat kenaikan cukup tinggi itu di tanggal 24 Oktober. Tanggal 24 Oktober tahun 2020. Libur apa ya? Kayaknya ada yang 5 hari itu ya. Cuti bersama itu ya. Kemudian tanggal ini 4 Januari ini juga ada libur. Ini juga terjadi kenaikan kasus yang cukup tinggi ya. Sesudah itu sebenarnya kalau mobilisasi masyarakat itu bisa diturunkan, maka kasus pun juga mulai akan menurun. Nah, namun sayangnya ini waktu hari raya Idul Fitri ini mulai terjadi kenaikan mobilisasi yang bisa dilihat di garis abu-abu dan garis oranye. Sehingga akhirnya kasus pun juga melonjak tinggi seperti ini. Ini data benar-benar diambil dari pergerakan massa melalui satelit. Jadi kalau ada yang nggak percaya pergerakan orang kok bisa menularkan, lah ini ada datanya seperti itu. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM selama ada kenaikan kasus. Ya, ini kita lihat data di Boyolali itu seperti apa. Ini yang arsir kuning itulah masa-masa libur Lebaran. Kasusnya masih landai. Ya. Kemudian mulai dia masa inkubasi. Ini masih landai masa inkubasi itu. Tapi begitu masa inkubasi selesai, mulai masuk ke masa penularan, maka sudah mulai naik ya. Ini karena kenaikan dari kasus COVID itu kan eksponensial. Jadi dikuadratkan ya, kalau hitung-hitungan matematika itu dikuadratkan. Maka awalnya mesti sedikit-sedikit, tapi habis itu langsung naik tinggi. Dan kita mencapai puncaknya di minggu ke-26 kemarin. Dan dampak dari pengendalian PPKM itu cukup bagus ya. Dengan pembatasan aktivitas yang diwajibkan oleh pemerintah, maka alhamdulillah sudah mulai terjadi penurunan kasus. Kalau ini adalah zonasi wilayah menggunakan data Corona Jateng. Jadi memang saat ini banyak data beredar yang mungkin ada yang ngecek melalui Corona Jateng, kemudian ada yang melalui websitenya Kabupaten Boyolali. Ini kadang-kadang memang ada selisih ya, tapi yang bisa digunakan itu sebenarnya yang ada di websitenya Dinas Kesehatan, karena itu update terus setiap hari. Kalau yang ada di Corona Jateng itu memang seringkali datanya terlambat karena memang ada permasalahan di sistem, karena sistemnya itu harus nge-link antara laboratorium, kemudian laporan dari Dinkes, laporan dari rumah sakit. Kalau tiga-tiganya itu belum sama, maka itu belum bisa muncul menjadi data di Corona Jateng. Sehingga Corona Jateng itu datanya malah lebih rendah daripada data di tingkat kabupaten untuk Boyolali. Boyolali kalau menurut versi epidemiologi ini kabupaten itu adalah zona orange. Kemudian kalau kecamatan itu ada 5 yang zona merah, 14 yang zona oranye, 3 zona hijau. Kemudian kalau dilihat desanya ini ada 11 yang zona merah, yang 102 zona oranye, 67 zona kuning dan 87 zona hijau.
Dan begitu juga dengan RW dan RT. Ini yang versi epidemiologi ya. Versi epidemiologi itu versinya orang-orang yang di jajaran kesehatan. Kemudian ada versi dari instruksi Mendagri. Ini karena evaluasi PPKM, maka dibuat standar zonasi yang berbeda dengan versi epidemiologi. Ini terdapat 13 RT yang statusnya merah. Kalau menurut epidemiologi 260, tapi kalau menurut Inmendagri ada 13, kemudian zona oranye ada 124, sedangkan zona oranye 124, zona kuning 624, dan zona hijau 5.767. Selanjutnya, kita lihat parameter PPKM itu seperti apa sih? Parameter PPKM itu bisa dilihat dari data kematian, data kesembuhan, kasus aktif, ketersediaan tempat tidur, dan hasil screening positivity rate-nya berapa. Ya. Ini datanya seperti ini. Ini yang data Boyolali, ini yang data nasional. Saat ini memang kita statusnya masih kurang baik dibandingkan data nasional. Kita belum bisa mengejar standar nasional. Karena nasional itu misalnya kematian itu harus kurang dari 2,6. Boyolali itu masih di angka 4,3, jadi melebihi standar nasional. Kesembuhan itu baiknya melebihi 78,6, tapi di Boyolali 80,5. Berarti artinya ini baik ya. Karena warnanya hijau ya, karena lebih. Oh, mohon maaf, ini ya kurang baik karena kita lebih tinggi. Mohon maaf, ini hijaunya itu karena kita lebih besar dari data nasional. Tapi ini enggak baik. Ini baik, mohon maaf, ini baik karena kesembuhannya lebih banyak dari standar nasional. Kemudian untuk kasus aktifnya kita 15,2, ini lebih sedikit dari standar nasional 18,9, sehingga kita masuk hijau, jadi bagus ya. Kemudian terkait dengan ketersediaan tempat tidur di Boyolali itu ada 79% merupakan isolasi yang digunakan, sedangkan nasional itu 89%. Jadi kita masih lebih rendah. Kemudian untuk penggunaan ICU itu di Boyolali 62%, sementara di tingkat nasional itu 73%. Positivity rate-nya itu dari screening terhadap COVID-19 itu berapa persen yang positif? Di Boyolali datanya masih cukup tinggi, 19,09%, sementara nasional standarnya 12,3%. Kita lanjutkan. Ini parameter PPKM yang kita bandingkan antara minggu ke-27 dan minggu ke-28. Kasus kematian ada peningkatan, kesembuhan ada peningkatan, kasus aktif ada penurunan, keterisian tempat tidur isolasi mengalami penurunan. Keterisian tempat tidur ICU itu menurun. Kemudian positivity rate-nya sama dengan minggu ke-27 dan minggu ke-28. Kita lanjutkan. Sekarang ke topik vaksinasi. Ya. Apa itu vaksinasi? Ya. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Sementara pengertian dari vaksin itu adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang sudah dilemahkan, masih utuh atau bagian saja, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Ya istilahnya pemberian kekebalan itulah vaksin itu obat yang digunakan untuk memberikan kekebalan ya. Bagaimana cara kerja vaksin? Ya, karena vaksin adalah produk biologi yang diberikan pada seseorang untuk melindungi dari penyakit yang melemahkan, bahkan bisa mengancam jiwa, maka dia akan merangsang pembentukan kekebalan pada tubuh seseorang.
tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit tersebut, mengenali, kemudian tahu cara melawannya. Kemudian nanti suatu saat apabila yang bersangkutan itu terpapar dengan penyakit-penyakit yang sudah pernah divaksin, maka sudah punya kekebalan atau cara mengenali dan cara melawannya. Sehingga nanti akan bisa diatasi sendiri oleh tubuh, tidak menjadi penyakit yang perlu bantuan peralatan medis atau di rumah sakit. Nah, ini gambaran pelaksanaan vaksin di Indonesia. Dosis 1 ini diwandai dengan garis biru, sedangkan dosis 2 ditandai dengan garis kuning. Kalau lihat data nasional, Indonesia itu ternyata capaiannya sudah 20,12% untuk dosis 1. Kita lanjutkan. Terus kemudian ini data nasional, jumlah yang divaksin per provinsi. Yang terbanyak di mana? Ternyata untuk dosis 1, ini yang gambar dosis 1, ini yang gambar dosis 2. Dosis 1 terbanyak yang divaksin itu ada di Provinsi Bali, kemudian dilanjut Provinsi Jakarta, kemudian dilanjut Kabupaten Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta. Ini yang dosis 1. Sementara yang dosis 2, ini yang tertinggi bukan di Bali lagi, tapi di DKI Jakarta. Sementara yang Bali ini menduduki ranking kedua. Setelah itu disusul oleh Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, kemudian Riau-nya sendiri, Kalimantan Timur, Jawa Timur, terus dan seterusnya ya. Ini seperti ini gambarannya ya. Kenapa kok yang banyak, yang Jakarta itu selalu banyak vaksinnya ya? Ini memang prioritas karena Jakarta itu buku kota negara, kemudian juga kasusnya sangat tinggi sekali, maka Jakarta ini menjadi prioritas sasaran vaksin. Kalau data cakupan vaksin di Boyolali ini seperti ini, nggih. Ada 3 tahapan untuk vaksinasi. Tahap pertama itu untuk SDM kesehatan, dengan target sebanyak 3.658. Tahap kedua untuk lansia dan pelayanan publik, lansianya targetnya 118.670, sedangkan petugas pelayanan publik ada 60.311. Kemudian tahap ketiga ini baru untuk masyarakat rentan dan umur. Masyarakat rentan dan umum serta remaja. Di mana untuk masyarakat rentan dan umum sasarannya targetnya adalah 5.505.620 orang. Kemudian remajanya sebanyak 97.513 orang. Kemudian bagaimana status vaksinasinya? Untuk vaksinasi 1, ini alhamdulillah capaiannya 90,847, sedangkan vaksinasi 2 ini yang masih sedikit rendah yaitu 51,6. Kemudian untuk jenis-jenis vaksin ya, kita sampai sekarang baru ada 2, yaitu vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Bagaimana capaian vaksinasi di Boyolali? Untuk vaksinasi Boyolali ini saat ini sudah tervaksin sebanyak 90.847 untuk dosis pertama, sedangkan untuk dosis kedua sudah tervaksin sebanyak 51.670. Kesemuanya adalah mengikuti vaksinasi program, karena ada juga sebenarnya vaksinasi gotong royong, tapi di Boyolali sampai saat ini belum ada yang menawarkan untuk vaksinasi gotong royong. Ya, lanjut bagaimana dengan capaian vaksinasi? Kalau dilihat dari persentase, ini ada di sini, SDM kesehatan itu sudah 117,5%, tahap kedua lansia itu sudah tercapai 21,61%, sedangkan petugas pelayanan publik 73,63%. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini pelaksanaan vaksinasi COVID dosis 1 di Kabupaten Boyolali.
per tanggal 20 Juli tahun 2021. Ada SDMK, ada lansia, ada petugas publik, kemudian ada masyarakat rentan, dan juga ada remaja. Ya. Kita lihat. Ya, ini data vaskes-vaskes yang selama ini menjadi vaskes vaksinasi COVID-19. Ya. Ini data-datanya ada yang sudah memvaksin 1.400, 1.600 ya. Ini yang paling banyak dari TNI dan Polri ya. TNI itu 5.566, sedangkan Polri 440. 4.430. Lanjutkan. Kalau tadi itu gambaran cakupan vaksin untuk dosis pertama, sedangkan yang ini yang untuk dosis kedua. Kita lanjut. Ini tentang apakah vaksin itu berbahaya? Ya, banyak orang bertanya, apakah vaksin itu berbahaya? Sebenarnya vaksin itu tidak berbahaya ya, karena itu kan berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi luar. Namun memang kadang-kadang ada beberapa gejala yang timbul karena adanya benda asing yang masuk ke tubuh, dan itu hal yang wajar sebenarnya. Di sistem imun itu memang diharapkan semua orang hidup ya, terutama dari awal kehidupan itu jangan terlalu steril malahan. Ya, kebersihan tetap penting ya, menjaga kebersihan, higienis sanitasi itu penting. Tapi jangan sampai menjadi fobia ya, menjadi berperilaku rasanya kotor terus, jadi pengen cuci tangan terus dan sebagainya gitu ya. Itu. Ya. Kita lanjutkan. Biasanya vaksin itu didapatkan dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian, bagaimana bisa menimbulkan kekebalan tubuh ya di laboratorium, terus diteliti, diuji, diteliti sampai bertahap-tahap dan sampai menggunakan percobaannya ke manusia. Kalau sudah selesai untuk percobaan di manusia dan tidak ada masalah, maka kemudian akan didaftarkan di Balai POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, setelah sama Balai POM itu diteliti ya dari tahap sintetis, uji non klinik, kemudian formulasi atau sertifikasi non PPOB, kemudian ada protokol dan dokumen uji klinik, kemudian lolos kaji etik dan komite rumah sakit. Ya, ini tahapan-tahapan bagaimana bisa mendapatkan vaksin yang aman disuntikkan untuk masyarakat. Jadi nggak usah khawatir, vaksin aman nggak sih? Ini prosesnya udah panjang segini ya. Proses panjang segini, kalau zaman sebelum pandemi ini biasanya dilaksanakan selama 10 sampai 12 tahun. Jadi penemuan obat itu membutuhkan waktu 10 sampai 12, 15 tahun biasanya. Ya, namun di masa pandemi itu yang 10 sampai 15 tahun itu bisa direduksi atau dikurangi. Jadi sampai ada yang kurang dari setahun sudah bisa menemukan vaksin. Nah, ini masih ada lagi uji klinik. Uji klinik itu adalah uji yang sasarannya adalah manusia. Ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Kita lanjutkan tentang cara kerja vaksin. Cara kerja vaksin itu dari kuman yang dilemahkan, ini memang sengaja diketemukan dengan tubuh, ya, terus akhirnya dari tubuh akan merespon membentuk sel imun dan antibodi yang dapat mengingat dan mengenali kuman. Kemudian dari situ nanti
Setelah imunnya terbentuk, maka akan terbentuk antibodi yang memiliki kemampuan mendeteksi dan melawan kuman apabila terpapar di kemudian hari. Ya, ini cara kerjanya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Oh, ini mungkin ya. Ya, tadi menjadi bahan pertanyaan dari Pak Kepala Desa, nggih. Kalau divaksin itu berbahaya apa tidak? Sebenarnya tidak berbahaya ya, karena penelitiannya sudah panjang, uji tesnya juga panjang, sampai dicobakan ke manusia, hingga sampai lolos dari Balai POM mendapatkan rekomendasi itu sudah dipastikan pasti aman. Namun kadang-kadang pada seseorang, tubuh manusia ini, ada yang memberikan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang reaksinya ringan, kemudian ada yang reaksinya agak berat, sampai yang reaksinya berat. Ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena tubuh orang tuh memang berbeda-beda. Seperti halnya kita mempunyai kesukaan pada jenis-jenis makanan tertentu itu kan berbeda-beda. Dan ini juga akan berdampak pada bentuk tubuh dan sebagainya. Ya, termasuk juga ini divaksin, ini reaksi imunnya itu akan beda-beda ya. Semakin dia kebal itu biasanya tidak merasakan gejala. Untuk vaksinasi COVID ini biasanya yang sering muncul itu adalah nyeri pada tempat suntikan, ada demam, batuk, pilek. Ya, karena itu bagian dari respon imun. Maka kalau memang tidak ada sesak yang sampai parah atau panas tinggi dan sebagainya, itu memang nggak apa-apa. Ya, cukup dengan istirahat saja. Ya, karena nanti vaksin akan merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh atau antibodi yang bertahan lama. Dan untuk melawan antigen dari patogen spesifik yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, kenapa harus ada vaksin sih gitu loh? Repot banget. Ya, sebenarnya fungsi vaksinasi itu adalah untuk membentuk kekebalan komunitas. Ya. Kekebalan komunitas itu bisa didapatkan dari dua cara. Melalui infeksi alamiah, jadi semua orang terkena COVID-19. Nah, akhirnya kalau semua orang sudah terkena, maka penyakitnya nggak dapat tempat lagi, hingga orang jadi kebal. Atau secara buatan dengan cara vaksinasi. Ya, karena vaksinasi itu adalah virus yang dilemahkan yang tidak akan menimbulkan penyakit. Ya. Nah, kalau kita lihat pentingnya kekebalan kelompok itu, kita bisa lihat di dua gambar ini. Gambar atas yang putih itu adalah orang sehat yang tidak diimunisasi. Begitu masuk si merah itu adalah orang terinfeksi yang bisa menularkan. Maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, kelompok orang tadi yang tadinya didominasi oleh putih, kemudian akan didominasi oleh merah. Masih adakah yang putih? Masih, karena ini kekebalannya bagus sekali, sehingga dia sudah punya penangkal terhadap infeksi dari si merah-merah tersebut. Ya. Tapi kalau yang merah ini banyak, dan semuanya sakit berat, ini bebannya itu ada di pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit kehabisan tempat tidur untuk merawat, kehabisan tenaga kesehatan untuk mengobati, kehabisan obat-obatan untuk menangani. Bahkan sekarang yang masalah yang cukup berat itu adalah kehabisan oksigen. Nah, kita bandingkan dengan kelompok orang yang sudah divaksin atau orang sehat yang sudah diimunisasi. Ini yang warnanya kuning. Kalau si kelompok yang sudah divaksin ini kemasukan orang terinfeksi yang menularkan yang berwarna merah, maka yang terjadi kemungkinannya seperti ini. Jadi bertambahnya kasus itu tidak sebanyak di kelompok yang belum diimunisasi. Terus bagaimana cara mendapatkan vaksin di Boyolali? Ya, vaksin di Boyolali ini memang kita masih mengikuti program. Tapi ini dengan perkembangan yang terbaru, ini ada kemungkinan nanti akan bergeser lagi ya. Kalau kemarin
itu kita sasaran pokoknya itu adalah lansia. Jadi setiap penduduk lansia dan juga kelompok usia produktif. Untuk penduduk usia 18 sampai 50 tahun bisa mendapatkan vaksin dengan cara mengajak dan mendaftarkan 2 penduduk dengan usia di atas 50 tahun. Ya, jadi lansia itu diprioritaskan, namun untuk yang usia produktif itu bisa mengikuti asal membawa 2 lansia. Namun kemungkinan bulan depan kita programnya ganti lagi karena ini Bapak Bupati menghendaki prioritas itu untuk pedagang pasar dan anak sekolah, sehingga untuk bulan-bulan ke depan ini nanti sasaran vaksin bergeser tidak lagi ke masyarakat umum dan lansia, tapi ke anak sekolah dan pedagang pasar. Vaskes mana sih yang di Boyolali ini bisa melayani vaksinasi COVID-19? Untuk vaksinasi COVID ini sebenarnya ada 2 jenis vaksin. Yang pertama adalah vaksinasi melalui program pemerintah. Yang kedua, vaksinasi yang menggunakan pendanaan dari dari badan usaha. Yaitu namanya vaksin gotong royong. Kalau yang program pemerintah ini bebas biaya. Semuanya bebas biaya untuk kesasaran. Hanya pembiayaannya ini 100% oleh pemerintah. Sementara yang gotong royong pembiayaannya oleh badan usaha atau institusi-institusi, namun untuk sasarannya ini juga tetap tidak berbayar. Untuk vaskesnya pun juga berbeda ya antara vaskes yang melayani program pemerintah dan vaskes yang melayani gotong royong. Ini daftarnya ya, daftarnya yang untuk program pemerintah ini ada semua puskesmas. Di Boyolali ada 25 puskesmas, termasuk juga di Puskesmas Nogosari. Kemudian masih ada lagi perluasan melalui rumah sakit. Ada 8 rumah sakit yang menjadi Fasiankes vaksinasi COVID-19 ya. Ada RSUD, ada juga rumah sakit swasta yang ikut berpartisipasi untuk menjadi Fasiankes vaksin. Kemudian ada juga klinik-klinik. Ini ada banyak klinik juga ya, ada 14 klinik yang menjadi Fasiankes vaksin juga. Ya. Lengkap nih dari Simoada, Banyudono, Boyolali, Juwangi, Gladaksari, Sawit, Cepogo, Boyolali, Juwangi, Boyolali lagi, Ngemplak, Mojosongo, dan Boyolali. Oh yang banyak di Boyolali. Di Nogosari mungkin belum banyak klinik ya, jadi belum ikut berpartisipasi. Kemudian kalau yang melayani vaksinasi gotong royong itu di mana saja? Ini ada 6 vaskes gotong royong, ada Rumah Sakit Indriati, Rumah Sakit Islam Banyu Bening, ada Klinik Surya Medika di Ngemplak, Klinik Impron Medika di Ngemplak, Klinik Milah Husada di Mayudono, dan Klinik Anissa di Boyolali. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk sosialisasi terkait dengan vaksinasi dan COVID-19 di Boyolali. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi para audiens semuanya. Dan presentasi ini kami cukupkan sampai di sini. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Lina atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Tadi banyak sekali data-data yang sangat valid, bahkan dari satelit, gitu ya, Bu? Iya, dari satelit. Ya, untuk karena evaluasinya itu sekarang bukan hanya evaluasi data dari Dinas Kesehatan ya, kan terintegrasi antara kepolisian, kemudian juga dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan. Jadi semuanya terlibat di penanganan COVID-19. Oke, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab.
pada sesi ini akan dipilih 4 penanya terbaik ya, dan akan mendapatkan saldo e-money. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau dengan open mic. Oh iya, nanti bagi peserta yang beruntung silahkan konfirmasi kepada panitia via WA group. Baik, saya buka, monggo siapa yang mau bertanya. Oke, tadi ada satu di kolom chat. Yang pertama dari Mbak Anila. Monggo bisa lewat kolom chat atau open mic, silahkan. Halo, apakah suara saya terdengar lancar? Ya, sudah lancar terdengar. Baik, saya ingin bertanya terkait tahap vaksinasi ketiga kepada masyarakat umum dan remaja begitu. Tepatnya akan dilaksanakan kapan ya? Soalnya saya minat untuk divaksin, tapi kemarin sudah tanya ke bidan desa dan sudah tanya ke Rumah Sakit Ashifa Sambi, masih harus membawa 2 orang tua lansia. Padahal kan inginnya sih segera untuk divaksin seperti itu, karena di keluarga saya bertiga dengan ayah dan ibu saya. Ayah dan ibu saya sudah divaksin, yang belum divaksin hanya saya, karena saya belum mendapatkan info vaksin di mana-mana seperti itu. Di Boyolali adanya harus ke luar daerah seperti di Solo, kemudian di daerah lain seperti itu. Baik, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Monggo Bu Ratri sakit dijawab. Jadi memang sudah tepat sebenarnya ya pertanyaannya itu ke rumah sakit atau vaskes yang melayani vaksin atau melalui perangkat desa atau bidan desa setempat. Ya. Tapi memang untuk vaksinasi ini yang masih menjadi masalah itu adalah jumlah ketersediaan vaksin di Indonesia itu sangat terbatas. Jadi sampai sekarang itu yang dipunyai pemerintah itu baru sekitar 60 juta. 60 juta dosis. 60 juta dosis itu berarti untuk 30 juta sasaran di seluruh Indonesia. Sehingga masih kurang banyak sekali ya kalau sasarannya itu seluruhnya ada 180 juta baru dapat 20% dari total sasaran yang akan divaksinasi. Ya, harapannya nanti bisa divaksin secepatnya. Kita juga berharap seperti itu biar pekerjaan cepat selesai. Namun karena ketersediaan vaksin yang terbatas, maka sementara ini memang masih menggunakan program Buy One Get Two tadi ya, membawa 2 lansia untuk mendapatkan 1 vaksinasi bagi yang non lansia. Kenapa seperti itu? Karena terkait dengan penanganan kasus COVID-19 itu yang utama yang mesti menjadi PR besar itu adalah menurunkan angka kematian. Menurunkan angka kematian itu ternyata kita harus mulai memvaksin sebanyak-banyaknya orang yang lansia dan mempunyai komorbid. Karena ternyata kalau dilihat dari data, yang terbanyak meninggal dunia itu adalah usia lansia. Makanya pemerintah memberikan program itu sasaran yang diutamakan itu lansia dulu. Namun kalau lansia ini nanti sudah selesai, maka akan dibuka program untuk seluruh sasaran atau seluruh kelompok umur. Ya. Nah, harapan kita nanti besok di bulan Agustus ini akan ada tambahan 60 juta dosis vaksin. Ya. Kalau sudah ada tambahan lagi 60 juta, otomatis masih semakin banyak yang bisa mendapatkan akses untuk divaksin. Dan nanti kita update saja di websitenya Dinkes atau di Instagramnya Dinkes. Kalau ada perubahan-perubahan kebijakan, biasanya kita sosialisasikan melalui media sosial yang dipunyai oleh Dinas Kesehatan. Ya, seperti itu, Dek Tia. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Faiz Helmi. Mau
di on mic atau lewat kolom chat, monggo silahkan. Cek, apakah suara saya terdengar? Sudah. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Jadi, perkenalkan nama saya Faiz, saya dari UGM juga ya, dari angkatan 2017. Jadi saya tahun lalu juga KKN yang awalnya dilaksanakan di Maluku, tapi karena online ya, untuk melihat bermanfaatan jadi dipindah ke Gunung Kidul seperti itu. Terus untuk COVID tahun ini ya, atau KKN tahun ini tuh angka kasusnya itu sangat tinggi sekali ya. Jika dilihat di tempat saya KKN dulu itu kasusnya itu masih bisa dibilang zona hijau seperti itu. Nah, untuk sekarang ini saya mendapatkan informasi bahwa di sana juga itu sudah banyak terjadi infeksi virus seperti itu, bahkan kematian yang ada beberapa kematian di sana seperti itu. Bahkan itu di Gunung Kidul. Di sini juga sama. Jika sebelumnya itu angka kasus infeksinya itu masih sedikit ya. Kalau sekarang ini bahkan di dukuh saya itu bahkan angka kematiannya itu ada 4 orang, Bu. Seperti itu. Kasihan sekali. Bapak-bapak seperti itu, tangga saya itu anaknya masih kecil, seperti itu, ibunya itu tidak bekerja, itu bapaknya itu sudah meninggal, seperti itu. Padahal bapaknya itu yang menjadi tulang punggung keluarga, seperti itu. Terus langsung saja ke pertanyaan saya ya, Bu. Jadi jika melihat analog ya, Bu, tadi kan juga sudah disebutkan ya bahwa angka kematiannya itu sangat tinggi untuk varian Delta ini yang terjadi pada bulan Juli seperti itu ya, dengan angka kasusnya itu kematiannya itu di atas 1000. Jika dilihat dari tata laksana pengobatannya itu pada pasien yang terkonfirmasi positif seperti itu mereka melapor ke puskesmas untuk selanjutnya jika mau mungkin untuk dilakukan isoman seperti itu, mereka itu akan diberikan obat ke rumah bagi pasien seperti itu. Tapi saya mendapatkan laporan dari beberapa teman itu yang menyatakan bahwa obatnya itu baru datang itu setelah bahkan pasien sembuh atau pasien sudah meninggal dunia seperti itu, Bu. Nah, itu jika dilihat dari virologi virusnya, itu replikasi virusnya itu terjadi pada hari 1 sampai ke 7 seperti itu. Jika obatnya itu diberikan segera mungkin, itu pasti angka resiko untuk kematian seperti itu bisa ditekan seperti itu, Bu. Apakah ini ada langkah evaluasi seperti itu, Bu, supaya obatnya itu cepat untuk segera sampai ke pasien seperti itu supaya angka kematiannya itu bisa ditekan seperti itu, Bu. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua yaitu untuk vaksin yang digunakan ya itu kan ada 2, Bu, yaitu Sinovac dan AstraZeneca seperti itu. Nah, itu apakah untuk vaksin Sinovac ini apakah efektif, Bu, untuk menangkal varian Delta seperti itu, Bu? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Faiz. Monggo Bu Ratri saged dijawab. Ya. Selamat pagi Mas Faiz. Ya, ini yang menanyakan terkait dengan angka kematian yang bisa dicegah dengan pemberian obat-obatan sedini mungkin ya. Ya, kebetulan memang ini COVID-19 itu penyakit yang baru ditemukan tahun 2019, maka namanya COVID-19. Dan sampai sekarang penelitian tentang obat-obat untuk penyakit COVID ini masih berjalan terus, berproses terus. Kalau rekomendasi awal itu karena infeksi virus, maka ada yang berpendapat bahwa itu adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Rata-rata penyakit virus itu memang sifatnya self-limiting disease ya. Tapi kalau lihat fakta, ternyata orang yang mempunyai komorbid tertentu itu begitu terkena COVID-19 ternyata dampaknya luar biasa karena terjadi yang namanya badai sitokin
Badai sitokin itu reaksi di tubuh akibat reaksi sistem imun yang terlalu berlebihan. Sehingga yang menyerang tubuh itu adalah sebenarnya ya imun dari manusia itu sendiri, dari tubuhnya masing-masing, karena terlalu berlebihan dalam merespon masuknya virus COVID-19. Dan ini akhirnya diteliti, rekomendasi saat itu akhirnya diberikan obat, karena mirip-mirip dengan flu ya, maka diberikan obat yang namanya oseltamivir, kemudian juga diberikan azitromisin. Ya, saat itu sudah rekomendasi itu berjalan mulai kira-kira bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang. Namun dengan berjalannya waktu ternyata rekomendasi obat itu sekarang menurut hasil penelitian ini ternyata tidak efektif juga, karena oseltamivir itu merupakan obat untuk virus flu burung ya, flu burung. Sebenarnya flu burung itu juga corona juga, tapi varian yang lain. Ternyata COVID-19 ini, coronavirus yang 19 ini ternyata beda. Dia kalau diberikan oseltamivir ini reaksinya tidak sebagus untuk kasus-kasus flu burung. Akhirnya sekarang rekomendasinya juga sudah mulai dihentikan, diganti menggunakan obat yang namanya favipiravir. Nah, adanya penemuan-penemuan baru tersebut itu ternyata juga belum diimbangi oleh perkembangan industri obat-obatan. Karena untuk membuat obat-obatan itu kan butuh namanya bahan baku. Bahan baku itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk obat-obatan, karena harus melakukan penelitian yang mendalam, kemudian juga dari hasil penelitian itu ada proses-proses yang harus dilalui yang namanya cara pembuatan obat yang baik. Dan karena bahan bakunya juga masih jarang, maka akhirnya ketersediaan obat itu juga cukup langka di pasaran. Ya, dicari di apotek nggak punya, lah gimana? Lah pabriknya belum produksi. Gitu. Kalaupun produksi dalam jumlah terbatas itu sudah langsung, karena peminatnya banyak otomatis kan cepat habis. Nah, akhirnya terjadi keterlambatan pengobatan dan sebagainya. Dan rekomendasi ini ya, yang terakhir menggunakan favipiravir ini, kalau dirupiahkan itu pun juga cukup berat juga sebenarnya ya bagi masyarakat maupun untuk pemerintah, karena satu kali pengobatan untuk COVID-19 menggunakan favipiravir itu membutuhkan 40 tablet. Membutuhkan 40 tablet itu karena satu tabletnya seharga ini sudah menggunakan harga eceran tertinggi pemerintah itu 22.500, itu habisnya kurang lebih 800.000. Itu per orang. Sehingga bisa dibayangkan ya, anggaran untuk pemerintah itu juga akan habis-habisan untuk pengadaan obat ini. Kemudian kalau dibebankan ke masyarakat, masyarakat juga cukup berat ya. Sehingga memang ini masih menjadi istilahnya apa ya, benang ruwet yang memang agak sulit diurai dari mana. Dan yang menghadapi masalah itu bukan hanya Indonesia, masalahnya di dunia. Kita mau impor lah, impor dari India, bahan baku itu kebanyakan kita impornya dari negara lain ya. Indonesia belum bisa bikin sendiri, itu dari India. Ternyata India juga kasusnya naik. Impor dari Inggris juga, ya. Australia juga sama ya. Akhirnya memang akhirnya jadi lambat sih untuk penanganan ini. Nah, makanya kemudian mulai sebenarnya ada hikmahnya juga. Akhirnya kan mulai banyak penelitian obat-obatan tradisional yang justru dikembangkan untuk COVID-19. Jadi mulai meneliti empon-empon, meneliti jamu-jamu yang ternyata juga punya fungsi yang cukup bagus juga untuk memberikan pencegahan. Tapi memang belum sampai ke pengobatan ya. Jadi misalnya kayak daun kelor, kemudian dikombinasi dengan sambiloto, kemudian juga jahe kencur, terus macam-macam lah rimpang-rimpang yang diolah jadi empon-empon itu cukup baik ya. Itu justru anjurannya sekarang kita banyaklah mengkonsumsi minum-minuman sehat seperti itu, jamu-jamuan yang tujuannya itu untuk meningkatkan imun kita. Jadi kita berpikirnya sekarang bukan mengobati yang sudah sakit, tapi bagaimana yang sehat itu dicegah supaya jangan sampai jatuh sakit.
Caranya dengan menjaga staminanya supaya tetap bugar. Dengan salah satunya menerapkan perilaku hidup yang sehat. Ya, istirahat cukup, ya, makan cukup. Makan cukup itu tidak terlalu sedikit tapi juga tidak berlebihan. Kemudian zat gizi yang dikonsumsi itu juga seimbang kebutuhannya. Kemudian masih ditambah lagi dengan suplemen-suplemen asli Indonesia berupa jamu. Itu solusi terbaik yang bisa dilaksanakan oleh adik-adik semuanya atau oleh anggota masyarakat, karena sebenarnya antara kalau kita mau menyehatkan yang sehat, ya meningkatkan kualitas menjadi lebih bugar dibandingkan dengan mengobati yang sudah kadung jatuh sakit, itu lebih efektif untuk meningkatkan kebugaran orang yang masih sehat. Tapi memang itu berat ya, berat karena untuk berolahraga, karena yang berolahraga rutin untuk setiap pribadi itu kan juga bukan suatu hal yang mudah ya. Dimulai aja dari diri sendiri saja lah, itu kan kadang-kadang aduh olahraga kok males ya gitu ya, mungkin baru 1-2 hari rajin, habis itu enggak lagi kan gitu ya. Padahal kuncinya di perilaku tadi. Ya gitu. Terus mungkin ada ya pertanyaan satu lagi, Sinovac itu efektif enggak untuk virus Delta ya? Saat ini memang mutasi virus ini luar biasa sekali ya. Sebenarnya selain Delta itu masih ada lagi variasi Gamma juga ya. Dan mutasi-mutasi virus ini hampir semuanya itu memang melemahkan efektivitas vaksin ya. Jadi bukan hanya Sinovac atau AstraZeneca, hampir semua itu yang sudah divaksin segala jenis vaksin yang ada di dunia ini pun juga menurun ya karena adanya varian Delta. Di Inggris itu kan makanya vaksin AstraZeneca. Itu juga di sana sekarang terjadi peningkatan kasus karena varian Delta. Gara-gara Eropa juga sama ya. Ini hampir seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Oke. Itu jawaban yang bisa berikan kepada Adik Faiz. Moga-moga cukup puas ya. Kalau tidak puas monggo ingin cari di revisi lain atau ada hal yang mau ditanyakan lagi. Waktu kami kembalikan pada Adik Tio. Baik, terima kasih Bu Ratri atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya tadi ada Mas Muhammad Iqbal yang angkat tangan, bisa on mic, silahkan, monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya Bu, untuk jumlah kasusnya sendiri yang ada di Boyolali itu kan juga harus melihat jumlah banyak tracing yang dilakukan untuk menentukan positivity rate-nya. Untuk Boyolali sendiri itu metode tracing untuk COVID ini bagaimana ya Bu? Apa cuma orang yang swab terus positif langsung ditambahkan jumlahnya, atau orang yang memasuki rumah sakit lalu ditambahkan jumlahnya, atau bagaimana ya Bu untuk metode tracing-nya itu? Terima kasih. Ini tadi namanya siapa? Mohon maaf saya kok. Iqbal Bu. Iqbal. Oh ya, Iqbal. Di Iqbal. Untuk metode tracing di Boyolali, ini targetnya sesuai WHO itu setiap 1 minggu itu 1.000 orang harus ada satu yang dilakukan pemeriksaan COVID-19. Ya, 1.000 orang. Jadi kalau penduduk di Boyolali ini 1 juta, maka dalam waktu 1 minggu ini kami sudah harus melaksanakan tracing untuk 1.000 orang. Nah, 1.000 ini kami sebar ke 22 kecamatan dan 25 puskesmas yang dipunyai atau yang sebagai UPT-nya Dinas Kesehatan. Nah, setelah disebar targetnya, puskesmas akan mencari sasaran. Sasarannya itu bisa dari ibu hamil, bisa dari lansia, bisa juga dari masyarakat umum yang bergejala ILI atau bergejala infeksi ILI itu influenza like syndrome, jadi bergejala ISPA seperti itu. Dan sampai sekarang kendala yang terjadi itu kalau pas kasusnya rendah itu peminatnya sedikit ya. Jadi 1.000 per minggu itu seringkali enggak tercapai targetnya
Karena orang tuh takut, banyak alasan mau di swab itu, takut inilah, takut itu, takut dan sebagainya. Sehingga capaian di saat-saat kasus rendah itu kita memang juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau pas saat kasusnya tinggi seperti ini kita sudah melebihi target 1.000 per minggu. Namun dari target 1.000 per minggu ini ternyata yang banyak itu berasal dari kontak erat. Kontak erat orang yang sudah terkonfirmasi positif. Tapi jangan nggak apa-apa sih, karena akhirnya kita juga dapatkan sebanyak-banyaknya kasus yang harus kita lakukan tracing. Gitu. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya. Terima kasih jawabannya dari Bu Ratri. Mungkin sekaligus menjawab ini. Ada pertanyaan di chat ya, kolom chat ya. Ini kan ada dari Yuda Hermawan yang menanyakan, Bapak saya memiliki gejala COVID-19 tapi tidak berani tes di rumah sakit akibat terkendala biaya karena Bapak tulang punggung keluarga. Apakah penanganan COVID-19 di rumah sakit bisa menggunakan BPJS atau diwajibkan isolasi di rumah sakit atau di rumah atau ada rekomendasi obat ya. Sebenarnya kalau bergejala COVID itu bisa mengakses pembiayaan program. Jadi akan bebas biaya. Punya BPJS atau tidak punya BPJS, semua akan bebas biaya. Untuk screening awalnya itu memang melalui puskesmas atau rumah sakit. Tapi kalau biasanya rumah sakit itu positif dulu, baru dimasukkan program. Jadi sebaiknya memang mengakses ke puskesmas dulu. Kalau dari puskesmas hasil screeningnya itu ternyata positif, maka akan dievaluasi apa yang bersangkutan itu termasuk bergejala ringan, sedang, atau berat. Kalau bergejala ringan, maka dikategorikan lagi apakah masuk bisa melaksanakan isolasi secara mandiri di rumahnya. Kalau rumahnya memenuhi syarat, kalau enggak bisa melaksanakan di isolasi terpusat yang sekarang sudah ada di Asrama Haji Dono Hudan dan juga di gedung PGRI Singgil Boyolali. Nah, kalau bergejala sedang itu harus masuk di rumah isolasi terpusat. Tapi kalau bergejala berat itu memang masuk di rumah sakit dan semuanya tidak ada pembebanan pembiayaan. Itu yang bisa jawab kepada Yuda Hermawan. Yeah. Baik, terima kasih jawabannya dari Bu Ratri. Mungkin karena keterbatasan waktu, mohon maaf apabila belum bisa menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman. Lalu saya mengingatkan kembali bagi peserta untuk mengisi absen yang sudah disampaikan di kolom chat. Baik, menginjak acara selanjutnya, sebelum mengakhiri acara sosialisasi pada siang hari ini, izinkan kami memberikan kenang-kenangan secara simbolis kepada Ibu Dr. Ratri, nggih. Niki ada plakat, Ibu. Niki wonten plakat. Saged foto, Bu? Boleh, ya. Nggih. Kelihatan nggak ya? Bisa kok, bisa kelihatan. Oh, ya. Ada gunungnya. Dari panitia boleh minta di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi ya, Bu. 1, 2, 3. Oke. Nanti kenang-kenangannya akan diberikan di kemudian hari karena mungkin bisa disampaikan oleh teman saya nanti atau bisa dikirim paket. Baik, sebelum saya tutup, mari kita abadikan momen yang sangat luar biasa ini dengan berfoto bersama. Mohon teman-teman yang sinyalnya memungkinkan untuk on cam, silahkan mengaktifkan kamera dan agar bisa didokumentasikan oleh seksi dokumentasi. Monggo. Teman-teman yang lain. Ya, sudah banyak nih yang on cam.
Baik, saya hitung mundur ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Seperti yang telah saya janjikan sebelumnya, panitia KKN Sinergi Nogosari akan memilih beberapa nama untuk mendapatkan e-money. Nanti akan di-share di kemudian hari, akan di-follow up selanjutnya di WhatsApp group. Untuk linknya WhatsApp group nanti bisa dilihat di bagian absen atau di kolom chat ya. Selanjutnya, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Dr. Lina atas ketersediaan waktu untuk memaparkan tentang vaksinasi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Sugianto. Terima kasih kepada Bapak Arief Budiman selaku DPL. Terima kasih kepada Bapak Ibu Perangkat Desa. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Kagama Boyolali. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di sini. Semoga ilmu yang kita serap dapat berguna dan mencerahkan pandangan kita tentang COVID ini. Kami informasikan bahwa setelah sosialisasi vaksinasi ini, kami tindak lanjuti dengan sosialisasi mengenai PPKM. Nah, untuk yang masih bingung update peraturan PPKM, monggo silahkan bergabung kembali dengan kami pada tanggal 29 Juli 2021. Tentu pembicaranya tidak kalah menarik. Jangan bersedih hati, jangan lupa mencatat atau ingin melihat lagi, dapat dilihat di YouTube Desa Sembungan. Sosialisasi pada siang hari ini akan kami upload di akun YouTube Desa Sembungan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Tak lupa untuk update KKN Nogosari, silahkan follow di Instagram Sinergi Nogosari. Baik, saya tutup acara pada siang hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan takut vaksin, takutlah kehilangan orang yang disayang karena kesalahan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya, Dek ya. Oke, matur nuwun nggih, Bu. Ya, sama-sama. Oke.